Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah selalu memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita dapat bersua kembali di tempat yang mulia ini, insyaallah. Dan ini adalah nikmat yang sangat agung. Salah satu nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan ini adalah salah satu nikmat yang agung. Kita diizinkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita pergi ke masjid, kemudian sholat berjamaah, dan kemudian kita menuntut. Ini kita menggabungkan banyak sekali amal soleh dan terbukti bahwa nikmat ini enggak Allah kasih ke semuanya. Mungkin di antara saudara-saudara kita yang sekarang masih terlelap, tapi Allah izinkan kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita pergi ke masjid, mungkin ngantuk dengan segala kesusahan yang mungkin terjadi pada setiap dari kita. Tapi di tengah-tengah itu Allah izinkan untuk kita datang ke masjid Allah guna menyambut perintahnya. Karena banyak hadirin seseorang yang ketika diberikan perintah, dinasihatin, sudah tidak bisa. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala orang itu diberikan peringatan, kemudian dia berpaling, maka ketika berpalingan dia yang pertama kali ini, maka ketika Allah sudah tidak mau hadir, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka Allah bukakan sekalian itu kesenangan walaupun itu kemaksiatan. Maka jangan heran ketika ada orang yang tidak sholat, tidak bangun sholat subuh, sering maksiat, itu hidupnya enak-enak aja, akan tambah sukses dari kacamata dunia. Maka jangan heran, karena itu bukan tolak ukur Allah sayang hambanya atau tidak. Karena Allah bukakan dunia ini itu ke semua orang,
mau dia taat atau tidak taat, dunia Allah bukakan, Allah kasih ke semua orang. Entah dia beriman sama Allah atau nggak beriman sama Allah, Allah kasih. Allah kasih. Jadi nggak harus nunggu sholat dulu biar kaya. Kita sholat itu untuk menundukkan hati kita kepada Allah Rabbul Alamin, karena inilah kita, tujuan kita diciptakan. Kalau jinna wal insa illa liya'budun. Kita ada di dunia ini memang hanya untuk ibadah Allah. Hanya untuk ibadah Allah, bukan untuk yang lain. Maka kegiatan apapun yang tidak mendatangkan ridho Allah, maka pertanyakan begitu. Termasuk dari tujuan yang Allah minta, tentunya tidak. Tentunya tidak. Maka ini adalah salah satu nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat yang lain. Kita duduk bermajelis ilmu, kemudian kita menuntut ilmu. Dan ini kewajiban kita seorang muslim sampai kita meninggal dunia, menambah khazanah keilmuan kita. Ilmu apapun yang bermanfaat, ya. Makanya doa yang kita panjatkan di surah di pagi hari ini, idza asbaha subhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kalau datang waktu subuh, setelah subuh seperti ini hadirin, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an. Nah, itu kita ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal, dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Pertama kali Nabi minta itu ilmu, karena mau tidak mau manusia itu kan tumbuh, mau nggak mau, walaupun sudah tua tetap tumbuh, umurnya itu tetap bertambah atau berkurang ya? Umur itu bertambah atau berkurang? Berkurang sebenarnya. Umur itu nggak bertambah sebenarnya. Itu hanyalah yang bertambah itu angka tahun aja. Tapi hakikatnya umur itu berkurang. Nah, kadang kita dimanipulasi dalam tanda kutip dengan angka-angka itu, umurnya bertambah, semoga panjang umur. Gak bisa kan? Umur selalu berkurang. Umur selalu berkurang. Itu adalah banyak mudah berdoa. Kalau hari ini pergi, sebagian dari kita pergi. Sebagian dari diri kita itu pergi. Dan kembali ke tadi, menuntut ilmu ini adalah kewajiban kita seorang muslim. Hadis gimana ini? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Dan di waktu yang sama, ilmu itu juga kebutuhan. Di waktu yang sama, ilmu itu juga kebutuhan. Ada seorang ulama yang memberikan nasihat yang sangat indah sekali. Saya akan bacakan untuk pelajaran kita semua. Beliau mengatakan, "Kalau tadabbara al-'alim fi mururi sa'atihi, lakafahu al-'ilmu min ad-dhulli bi tasallutil juhal." Kalaulah seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu itu mentadabburi, memikirkan bagaimana ilmu itu mengcovernya, menjaganya di setiap detik hidupnya, di hari-hari hidupnya, menjaganya minadulli, dari kehinaan, wa tasalluti al-juhal, dan dari orang-orang
dan dari kebodohan dan dari dipermainkan orang-orang bodoh. Maka orang yang gak berilmu itu bisa dengan mudah dipermainkan orang-orang bodoh. Hidup kita dipermainkan tapi kita tidak sadar karena kita kurang dalam ilmu di bidang tersebut. Ya. Pentingnya ini betul. Contoh saja ini. Orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia jarang baca Quran, dia tidak tahu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak pernah belajar agama. Maka ketika dia berbicara tentang kesuksesan, tentang cita-cita, maka kira-kira orang ini membicarakan kesuksesan dari perspektif siapa? Ya perspektif dia. Dan tidak jarang orang yang seperti ini versi kesuksesannya dia itu menyelisih Allah dan Rasulnya. Maka dia membawakan narasi-narasi kesuksesan dunia. Apa biasanya narasinya ini? Kalau kesuksesan dunia dan ini banyak terjangkit di orang tua. Sekolah sing bener, dan sukses, dan akeh duit. Semoga di sini ada. Kebanyakan orang seperti itu. Secara dunia memang benar. Orang sukses itu yang punya jabatan, punya uang banyak. Benar. Tapi hati-hati, kadang yang seperti itu bisa menghilangkan versi kesuksesan yang sebenarnya. Sehingga kalau kita terlalu lama dengan versi yang seperti itu, kita lupa dengan versi tujuan sukses sebenarnya. Apa kesuksesan sebenarnya ini? Apa tujuan cita-cita kita yang paling tinggi apa? Cita-cita kita seorang muslim yang paling tinggi itu apa? Masuk surga. Itu cita-cita tertinggi. Karena kita seorang muslim itu pasti ada ujungnya. Kita nggak akan seperti itu terus, pasti akan meninggal. Ya mau yang muda, mau yang tua, pasti ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Kita nggak akan seperti ini terus. Tapi itulah dunia. Kadang kita dipermainkan kita dengan narasi-narasi sehingga kita ikut dan kita nggak sadar kalau kita ditipu. Maka mata orang buruk dunia ini kan mata orang buruk, perhiasan yang menipu yang mata itu senang ya hijau warnanya hijau. Masya Allah. Dan kita nggak sadar kita masuk di perangkap itu. Maka apa lagi yang bisa nolong kita ini kecuali ilmu, kecuali pengetahuan, kecuali pola pikir kita, sehingga hati kita selalu tenang dan kita bisa tetap tenang, tetap tepat dan dewasa di saat apapun kondisi hidup kita, apapun masalah kita bisa tetap tenang. Kalau bukan dari ilmu yang mengcover kalau nggak ilmu yang mengcover kita, apa lagi? Kita akan contoh kecil aja. Kalau misal kita beli sesuatu, ada yang pernah ketipu nggak sih? Misal beli dia bukan yang ketipu,
Itu hal yang kecil. Beli sesuatu ternyata enggak sesuai. Kira-kira apa yang menyebabkan? Ya, karena kekurangan pengetahuan tadi yang disebutkan. Apalagi beli motor, ya, atau beli apa? Kalau nggak sesuai, wah ternyata ini mesinnya. Berarti sebelumnya ya kurang akan pengetahuan tersebut. Bagaimana dengan dunia? Ini hidup dan mati kita, selamat dan nggak selamatnya kita. Allah mengatakan kalau kita mentadabur, bagaimana ilmu itu mengcover kita dari orang-orang yang bodoh, dari kebodohan, dari kehinaan, dan dari dipermainkan orang-orang. Kita nggak tahu. Bahkan mungkin orang di atas kita itu mempermainkan kita. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke al-qalbu wal asl. Hati itu adalah asal. Hati itu adalah asal. Akar, al-asl itu akar, asal, fondasi. Maka judul kajian kita hari ini apa? Dari hati ke keberadaan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu 13 tahun didik para sahabat. Di sana belum ada hukum-hukum syariat, belum meninggalin khamr. Jadi di Mekah itu sahabat masih ada yang minum khamr, belum diharamkan. 13 tahun dididik hatinya, keyakinannya. Maka sekarang pendidikan ini bicara tentang deep learning, pendidikan mendalam, karena hati yang dididik. Karena pemerintah sudah mulai sadar. Karena siapa lagi kalau sudah jadi pejabat, siapa yang melihatnya? Kalau nggak hatinya bersih, kalau nggak hatinya dari kecil terdidik, kalau sudah jadi pejabat dia sudah ngerasa sudah merasa sukses dari dunia, sehingga dia kerja yang malas-malasan. Saya sudah sukses. Orang itu kalau sudah merasa sukses, dia mau bersusah-susah lagi nggak? Ya udah mau. Sebenarnya jabatan atau capaian hidup kita di dunia itu bukan capaian, bukan jabatan, itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Kalau kita minta sesuatu sama Allah, kemudian Allah kasih, jangan berpikir kalau wah alhamdulillah Allah kasih, kita gunakan. Di sisi lain, kita harus lihat kalau itu awal dari cobaan. Misalkan kita sebelumnya belum punya mobil, kemudian kita minta mobil, dan Allah kasih mobil. Sebelum kita punya mobil, kadar nanti di akhirat dihisab kan cuma barang yang kita punya, kan? Tapi setelah punya mobil dihisab juga. Dihisab, jangan lupa dihisab. Maka itu berarti awal ujian atau akhir ujian? Awal ujian. Jabatan juga gitu, ketika dikasih jabatan, ketika dikasih amanah itu awal ujian, maka saya bilang tanggung jawab. Gak ada kesuksesan jabatan atau kesuksesan versi yang lain agar kita menjaga hati kita itu bukan pencapaian, tapi itu tanggung jawab. Maka orang yang paham masalah ini, dia akan tahu ini awal ujian. Kalau jabatan dia pasti akan membuka pintu hisab baru. Akan membuka itu awal. Maka banyak orang yang minta, ya Allah saya mau kaya, biar nanti sedekah. Hanya sekarang sedekah. Kalau bisa sedekah sekarang, jangan nunggu kaya.
Karena harta itu punya karakter, dan karakter harta itu punya. Itu kalau kita punya uang 1 miliar, sebelum punya uang 1 miliar, misalnya kita punya 50.000, mungkin setengah dari harta kita bisa sedekahin, atau 50 semua. Tapi kalau 1 miliar, apa kita mau sedekah 500 juta, 50%? Berat tadi. Ada nenek-nenek misalkan dia lagi nggak bisa makan, kita punya uang cuma 50.000, ini nggak ada 50.000 aja, kita kasih 25.000, berani ya? Berani, harus kasih 50.000, kasih. Kita punya uang 1 miliar, 1 miliar itu berapa ratus juta? 1.000 juta, 500 juta kasih. Berani 500 juta, mikir buat investasi, buat beli apa. Itu peta bisa berubah. Peta nggak seperti waktu kita miskin. Seperti itulah karakter kita. Selama kita masih diberikan kesempatan, dan Allah nggak lihat sedekah kita berapa. Selama kita masih diberikan kesempatan, kita berusaha sedekah sampai titik darah bisa. Maka ini pentingnya hati. Maka pendidikan hati ini harus dimulai. Maka sholat kita, puasa kita, kalau cuma gerakan, itu bukan Islam yang sesungguhnya. Kalau baca Al-Quran kita tanpa tadabbur, tanpa, kan sekarang ada terjemahan, coba baca terjemahan apa yang dimau Allah di kitabnya. Karena agama Islam itu bukan hanya tentang apa, tapi lebih dalam. Sholat, tapi kita tidak berusaha menghayati, tidak berusaha khusyuk, ya hanya berupa gerakan sholat. Hadis Nabi mengatakan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghalangi dari perbuatan keji dan munkar. Itu hakikat sholat. Sholat yang sebenarnya itu seperti itu. Sholat kalau kita sudah bagus, kita gak mau maksiat kepada Allah. Paling tidak kita berusaha kuat untuk tidak bermaksiat. Itu efek sholat yang benar. Tapi kalau cuma gerakan sholat, hewan yang keberatan enggak bisa. Islam ini lebih dari itu. Ini tentang keyakinan yang Allah tanamkan dalam hati kita. Kita sholat itu untuk Allah. Maka awal yang perlu kita mulai dari hati kita sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Kita akan baca hadisnya. Hadis yang pertama tentang judul yang beliau bawakan, yaitu An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin sering innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li wa 'irdihi wa man waqa'a fil syubhat waqa'a fil haram qara'u yarhamu hawla al-khimar
yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharim. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Masalah hati kok bicara tentang hal-hal, tapi di sini Nabi Muhammad SAW di akhir hadis itu menutup dengan hadis yang sering kita dengar. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu. Ala wa hiya al-qalb. Kalau di dalam hati, hadis halal ini nanti ditutup tentang hati. Kita kembali ke awal pertama. Sesungguhnya tadi yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin. Yang haram Allah jelaskan jelas. Halal jelas. Daging misal aja, daging babi haram jelas. Ada daging sapi, ada daging kambing, ada daging ayam, ada ikan, banyak banget. Dan biasanya yang Allah larang itu lebih banyak. Yang Allah larang itu lebih sedikit daripada yang Allah larang. Wa bainahuma mushtabihan, wa bainahuma mushtabihan, la ya'lamu katsirun minan nas. Ini halal, ini haram jelas ya. Misalkan di sini. Wa bainahuma mushtabihan, di tengah di sini. Di antara keduanya, di antara halal dan haram ini mushtabihan, sesuatu yang enggak jelas hukumnya. Dan sesuatu yang enggak jelas hukumnya, la ya'lamu katsirun minan nas. Kebanyakan orang itu enggak tahu hukumnya halal atau haram. Berarti ada orang yang tahu di sana. Siapa? Ulama. Berarti di mata ulama ada syubhat kan? Nggak ada syubhat. Semuanya jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di mata para ulama, kenapa? Kenapa ini? Karena ulama belajar dari kita. Mereka di awal belajar kita. Ilmu itu mengcover dari sesuatu yang dari kebodohan dan kehinaan. Maka kita belajar untuk menambah kehasanan kita, mengubah pola pikir kita, kemudian meningkatkan ketakwaan kita. Dan ulama sudah melalui itu, sehingga syubhat sesuatu yang rancu di mata para ulama itu gak ada, semuanya jelas. Maka is'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada yang tahu. Kalau kita enggak tahu, yang tahu siapa? Para ulama. Kita harus terus belajar agar memperkecil syubhat kita. Ini saya kerja di tempat, boleh nggak belajar? Saya melakukan ini, saya jual beli yang seperti ini, boleh nggak belajar? Allah itu membuka pintu bagi yang mau belajar. Allah nggak turunkan ke setiap orang kalau tahu. Tapi kita harus berusaha, harus cari tahu, terus belajar agar setiap yang kita lakukan ketika di dunia ini, Allah kita ketahui
alasannya kenapa boleh atau enggak, boleh atau enggak. Tapi ya kita masih belajar, kita masih di tahap belajar. Lalu gimana sikap kita dengan sesuatu yang di tengah ini halal, ini haram, ada sesuatu yang kadang kita temui boleh atau enggak nih, gimana sikap kita, gimana sikap kita. Nabi sudah tahu itu, yang bersabda. Nabi tahu kalau nanti ada orang-orang yang dia masih proses belajar, lalu Nabi ngasih tahu gimana sikap kita agar enggak seenaknya. Wa man ittaqa syubhat istabaraati wa dan siapa yang akan syubhat, sesuatu yang haram antara boleh atau enggak boleh, kemudian dia tinggalkan, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Tapi kan syubhat susah. Apa coba dulu antara boleh sama boleh, antara boleh sama boleh. Tapi yang dikatakan wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau kita terus menerus melakukan syubhat, pasti kita akan terjatuh di haram. Pasti terjatuh di haram. Contohnya, ada 5 perkara kehalalannya jelas, 5 perkara. Ada 5 perkara haramnya jelas, kita tahu. Kemudian ada 10 perkara di tengah-tengah, kita nggak tahu ini halal atau haram. Kata Nabi, 10 ini pasti ada yang haram. Oke lah, 1 perkara kita lakukan. Ya, kita tahu 2, 3. Tapi kata Nabi, ini pasti ada yang haram, tinggal. Karena kamu kan pasti dari 10 itu ada yang haram kan? Ada yang haram, maka tinggalkan. Karena kita itu logika pertama. Kemudian kalau kita sering di perkara-perkara yang syubhat, maka kita akan mudah-mudahan kita akan meremehkan perkara yang haram. Orang itu nggak tiba-tiba langsung zina, nggak tiba-tiba langsung zina. Pasti ada sesuatu yang dia remehkan. Apa? Pertama, dia nggak jaga keadaan. Sudah Allah, boleh nggak ya? Kan kalau pandangan pertama itu boleh, tapi selanjutnya boleh. Kata Nabi Muhammad. Tapi orang yang tahu masalah boleh kan kita nggak bisa hindari. Kemudian dia akhirnya bermudah-mudahan. Ketika dia mudah-mudahan membuka pintu akhirnya lama-lama dia akan jatuh ke zina. Pertama kali itu dia meremehkan, enggak apa-apa. Cuma teman kantor di kantor boleh, enggak apa-apa. Santai aja. Hati kita nggak bisa santai, hati kita lembut. Pertama, orang sini pun juga langsung pasti ada mukadimah. Kalau kita meremehkan itu, kita akan terjatuh ke haram. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW tadi bilang, tinggal itu kehormatan kamu terjaga. Tapi kalau itu kamu lakukan, kehormatan kamu hinakan sendiri. Muslim itu mulia.
dan kita dimuliakan dengan Islam. Perempuan-perempuan zaman dahulu itu dihinakan, tapi kemudian dimuliakan dengan Islam, dijaga. Zaman Nabi Muhammad SAW menjadi ada bedanya, ada bedanya, ada kasta di sana. Orang rendah dan orang tinggi, tapi Islam mengangkat itu semua, gak ada. Yang paling baik di antara kalian siapa? Orang yang bertakwa. Mau dia kulit hitam, mau dia jelek, mau dia cacat, Islam memuliakan semuanya. Dan Allah mulia hanya hati hamba, hanya hati hamba. Faman waqa'a fil haram, faman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Yang melakukan syubhat pasti dia akan terjatuh ke dalam keharaman, akan terjatuh ke dalam keharaman. Dan waktu sudah setengah 6 dan habis ini, dan mungkin yang bisa kami sampaikan, maaf bila ada salah kata, salah ucapan, kami mohon ampun kepada Allah SWT. Katakan yang ngomong itu ada kekelesan, maka fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Mohonlah ampun kepada Allah SWT. Asalkan hati kita tidak sengaja itu, innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hadisnya belum selesai. Kita akan baca di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.